Selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Kita pada sore hari ini akan membahas tentang melek finansial, menguasai finansial sejak dini. Yang saya hormati Bapak Kepala, terus Ibu Bapak Guru, serta seluruh hadirin, terutama generasi muda yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk membahas topik yang sangat menarik bagi kalangan remaja dan juga anak-anak muda, yaitu tentang melek finansial, menguasai keuangan pribadi sejak dini. Seringkali di sekolah kita diajari tentang sejarah, matematika, fisika, ataupun sastra, sejarah. Semua itu penting. Namun, ada satu pelajaran penting yang tak luput dari kurikulum formal, yaitu cara mengelola uang. Padahal keahlian mengelola uang ini adalah kurikulum kehidupan kita yang sebenarnya. Jika kita tidak menguasainya, kita akan terus-menerus merasa dikejar-kejar oleh masalah finansial. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk mengambil langkah inisiatif, membuka mata dan memulai perjalanan menjadi individu yang mandiri secara finansial. Hadirin sekalian, mengapa kita harus melek finansial sejak dini? Jawabannya sederhana, yaitu uang adalah alat dan bukan tujuan. Jika kita tidak menguasai alat ini, kita yang akan dikuasai olehnya. Di era kemudahan untuk hutang, pinjaman online, dan godaan konsumsi yang masif, terutama melalui e-commerce dan layanan pay letter yang sudah banyak seperti DSP Letter, Indodana, Kredivo, Aku-Laku, dan lain semacam sebagainya. Banyak orang terjebak dalam siklus hutang yang buruk karena tidak memahami dasar-dasar keuangan. Literasi finansial adalah hard skill yang harus menentukan kualitas hidup kita. Hal ini bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita miliki, tapi seberapa cerdas kita memanajemennya untuk menggunakan masa depan yang aman dan stabil. Mampu mendapatkan uang adalah skill dari kita semua. Mampu mempertahankannya adalah pribadi tidaklah rumit. Ada 3 pilar utama yang bisa kita terapkan sejak sekarang, yaitu yang pertama, mencatat, atau bisa disebut kita budgeting atau tracking. Anda harus tahu kemana uang Anda pergi. Kemudian buatlah anggaran tiap bulannya dan pisahkan secara tegas antara kebutuhan dan keinginan Anda. Jika Anda tidak mencatat, uang Anda akan lenyap tanpa jejak dan bisa juga hilang sekejap. Kalian bisa menggunakan aplikasi di ponsel untuk mereminder atau memudahkan pencatatan, dan ini adalah langkah fundamental yang tidak bisa ditawarkan. Kedua, penyimpanan atau saving money. Prioritaskan tabungan yang sekarang prinsipnya bukan habiskan sisa uang untuk ditabung, melainkan tabung dulu baru habiskan sisanya. Alokasikan atau budgeting dari gaji Anda minimal 10% hingga 20% untuk tujuan jangka pendeknya atau seperti dana darurat, dan jangka panjang seperti dana pendidikan ataupun pensiun. Ingatlah, dana darurat adalah bantalan keamanan kita. Yang ketiga, mengembangkan atau investing. Setelah tabungan dasar terpenuhi, kita harus mulai belajar investasi. Investasi adalah membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Nah, di sini juga Anda bisa mengembangkan di investasi, bisa di reksadana, saham, ataupun cryptocurrency. Pahami konsep seperti inflasi, resiko, dan imbal hasilnya.
meleleh dari instrumen yang paling sederhana dan terdaftar resmi, yang seperti tadi saya katakan, yaitu reksadana ataupun emas. Itu adalah contoh yang nyata di kehidupan kita, sambil terus-menerus meningkatkan pengetahuan Anda. Jangan pernah kalian untuk berinvestasi pada sesuatu yang tidak Anda pahami resikonya. Hadirin sekalian, di dalam keuangan ini seringkali terjadi adanya musuh terbesar, yaitu adalah inflasi dan gaya hidup yang konsumtif. Banyak dari kita terjebak dalam bisa dibilang FOMO atau fear of missing out, dan memaksakan diri untuk membeli barang-barang branded yang sebenarnya tidak kita butuhkan, yang hanya untuk kita terlihat kaya atau mengikuti tren di media sosial, atau yang bisa disebut culture. Mari kita ubah pola pikir kita. Sekarang senang, masa depan pusing. Yang menjadi sekarang berkorban demi masa depan yang tenang. Lalu belajarlah menunda kepuasan dan membedakan antara aset dan liabilitas, atau yang sering disebut menghabiskan uang. Fokuslah pada untuk membangun aset, bukan hanya untuk mengoleksi liabilitas atau tadi yang bisa disebut menghabiskan uang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan generasi emas bangsa, melek finansial bukan hanya soal angka, tapi adalah soal kebebasan. Kebebasan untuk membuat keputusan tanpa dibatasi oleh hutang, kebebasan untuk mengejar mimpi tanpa dihantui kecemasan finansial, dan kebebasan untuk berkontribusi lebih besar kepada masyarakat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Semoga kita semua menjadi penguasa sejati atas keuangan pribadi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.